مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati, kami muliakan dan dimuliakan Allah SWT. Pertama dan yang utama, tidak ada kata yang lebih indah yang pantas kita haturkan pada Allah SWT kecuali ucapan syukur kita pada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita banyak bersyukur pada Allah SWT yang pagi ini kita dipertemukan Allah SWT di tempat mulia. Kita masih di bulan mulia, bulan Rajab, bulan yang mulia. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat mulia, masjid. Perjalanan terindah itu perjalanan ke masjid, perjalanan termulia itu perjalanan ke masjid. Kita di bulan mulia, berada di tempat mulia, acaranya mulia. Kita akan dengarkan firman-firman Allah, kita akan dengarkan sabda-sabda Rasulullah yang nanti Bapak Ibu yang mulia, ketika kita duduk di majelis taklim seperti ini, nanti kita bahas dirembuk setunggal ayat dari firman Allah itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah. Panjenengan sabar sak jam, boten nganti sak jam, sabar midhangetaken firman Allah, sabda Rasulullah sak jam mangke dirembuk setunggal ayat niku langkung sae tinimbang 100 rakaat sholat sunnah. Nek kula panjenengan nglampahi sholat sunnah fajar saderengipun subuh, biasa kula panjenengan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasulullah sabdakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dunia seisi. Dunia saisine itu kalah kalih sholat sunnah sing kalau mau kalau panjenengan lampahi 2 rakaat fajar. Lah duduk lenggah panjenengan wonten majelis yang mulia ini langkung sae setunggal ayat mangke dirembuk luwih apik tinimbang 100 rakaat sholat sunnah. Nek 2 rakaat sholat sunnah fajar dunya saisine ya, nek 100 rakaat berarti pinten? 100 dikoro loro 50 dunya saisine. Panjenengan mriki kundur bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan tidak mriki setunggal jam. Niki mengke kundur niku jadi orang-orang kaya. Jadi wong sugih sing pun nggawa nilai-nilai pahala sing tindak masjid pengajian kula panjenengan Nabi sabdakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Tidak Bapak Ibu datang majelis yang mulia ini makin digampangke mlebu swarga. Allahumma amin. Kundur panjenengan pun gawa 100 rakaat sholat sunnah. Panjenengan kunduri jadi orang-orang kaya. Pun gawa 100 rakaat sholat sunnah, nek 2 rakaat fajar dunya sajane
berarti panjenengan konduri pun nggawa 50 donya saisine. Allahumma amin. Maka ini hadiah Allah, ini hadiah rezeki terbaik yang Allah berikan pada kita. Dinten niku nek tiyang niku krungu rezeki biasanya sandane nek rezeki niku bondo. Satu motor Allah berikan rezeki, alhamdulillah. Kita bisa beli mobil, alhamdulillah rezeki. Kita bisa beli rumah, alhamdulillah rezeki. Kita diberi kesehatan, itu rezeki. Anak kita, istri kita, itu rezeki. Tapi rezeki terbaik ini nek kula panjenengan dipahamke ngingingi babakan agama. Maka ketika kita hadir di majelis yang mulia ini atau kita duduk di majelis yang mulia, doa tolabul ilmi. Riyen nalikanipun kula panjenengan TK SD diajari doa tolabul ilmi, utawa putra wayah panjenengan nalikanipun TPA sinau wonten TK SD sing Islam biasanya diajari doa tolabul ilmi. Sing kula panjenengan biasa malah melantunkan, dan melafalkan. Sarang-sarang juga doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa nalikane kula panjenengan tolabul ilmi golek ilmu hadir di majelis yang mulia, doa raditu billahi robba, ya Allah hamba ridho, Allah Rabb kami, Allah Tuhan kami, Islam agama kami, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasulullah Tuhan kami. Mohon pada Allah selanjutnya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada kami tambahan ilmu. Namanya ilmu yang boten namung mandek wonten ing akal kita, pengetahuan kita, ning ilmu sing saged kula panjenengan manfaatkan, diamalkan. Maka doa berikutnya warzuqni fahma, berikan kami rezeki kefahaman agama. Jadi tiang niku nek paham agama, hakikatnya dia itu diberikan rezeki terbaik oleh Allah. Iki kados dalu enjing menika kula biyen paham agama. Akad-akad liyane do piknik, liyane do goes, liyane do niku senam, liyane do car free day gitu nggih. Ning bapak-bapak ibu-ibu paham, oh iki dina Ahad nang Masjid Sampangan biasa ada taklim pengajian. Yang paling sak jam 7 rampung. Nah saya panjenengan paham, oh aku tak takone masjid Sampangan tak rungokke pengajian agar saya tadi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Aku tak golek ilmu ben digampangke mlebu swarga. Tiyang sing tidak majelis ilmu Nabi ketika akan dimudahkan masuk surga. Bapak-bapak tindak mriki di majelis yang mulia ini diberikan jaminan 4 hal: dicuturi rahmat, dikurumuni malaikat, diturunkan sakinah, nama-nama kita dibanggakan Allah di majelisnya para malaikat. Nama-nama kita dibanggakan Allah. Nek jeneng kula panjenengan disebut-sebut dibanggakan Pak Lurah di hadapan warganya, bangga kita. Apalagi yang menyebut Pak Gubernur, Pak Presiden. Yang menyebut nama-nama kita ini Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita di hadapan makhluk yang mulia, malaikat. Tindak Bapak mriki setunggal jam kalau mundur sudah dapatkan 100 rakaat surah sunnah 1 ayat. Ya, rezeki terbaik yang ini akan kita bawa Bapak Ibu yang mulia. Dunia akan kita tinggalkan, gak terasa toh ya. Ya Allah, hari ini sudah hari ke berapa nih? Hari 18. Hari ke-18 bulan Januari. Mboten kroso. Kula panjenengan di 3 tahun 2025 sudah masuk tahun 2026. Tidak terasa dengan pergantian tahun. Kula panjenengan iki kadang-kadang
nek ganti tahun itu malah seneng, oh aku tambah usia. Memang panci dengan bertambahnya bergantinya tahun secara matematika bertambah usia kita, tapi hakikatnya dengan pergantian tahun yang menjadi renungan kita, pergantian tahun itu kontrak kita di dunia semakin habis, kubur kita semakin dekat, dunia semakin hari akan kita tinggalkan. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Dan dunia singkat baby yang mulia. Kalau nyeneng dunia ini Allah singkat. Rasulullah ketika sahabat matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, bandingan gesang wonten dunya nek dibanding gesang ning akhirat niku kados napa ya Rasulullah? Sahabat matur datang Nabi, nek bandingan dunya dibanding akhirat niku kados napa ya Rasulullah? Maka Rasulullah isyarat bandingan urip ning dunya dibanding akhirat kuwi gur kaya nek drijimu kok lebokke ning segara banjur kok angkat bekas air yang menempel pada jari telunjukmu, itulah gambaran kehidupan dunia kamu. Sementara air samudra itu gambaran hidup akhiratnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nalikanipun rehlah piknik wonten parang kritis, wonten samas, wonten baro, wonten kukup di pantai selatan sing banyu segara mula-ola, nalikanipun bulan piknik rehlah wonten mriku wonten pantai diceluke jari telunjuknya luk, kemudian kita angkat bekas air yang menempel pada jari telunjuk kita, itulah gambaran kehidupan dunia. Sementara akhirat air samudra yang melimpah. Maka hidup ini singkat. Nah, para ulama menggambarkan hidup kula panjenengan gesang ning donya, kula panjenengan gur singkat, gur dibatasi huruf B dan huruf D. Kula panjenengan gesang ning donya niki gur singkat, gur dibatasi huruf B dan huruf D. B itu apa? Berkelahiran. Happy birthday to you. Berkelahiran. D itu apa? Death, kematian. Kesan itu singkat, dibatasi huruf B oleh huruf D. B berkelahiran, D death, kematian. Singkatlah. Antaranya huruf B lan huruf D niku antara huruf C. A, B, C, D. Di antara B dan D itu ada huruf C. C apa? Choice, pilihan. Nah, neng dunya lagi wajib bebas war milih dunia ini, bahkan jadi orang kafir atau orang mukmin niku dibebasi Allah. Al-haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Gusti Allah nganti-ngantikan kebenaran telah datang padamu, nek kowe arep dadi wong mukmin monggo, ora dadi wong kafir monggo, silahkan. Nek kowe dadi wong mukmin, kowe cerdas. Rekoso sedelo kowe tak salawasi. Nek kowe dadi wong kafir, kamu jadi orang yang tidak cerdas, kamu penak sedelo ning rekoso salawasi. Bahaya ini pun Bapak yang mulia, neng dunia ini bebas dan alhamdulillah kalau pun cerdas milih dalan iman. Jauh apa? Yang dua iman itu wong sing badhe bejo kemayangan. Wong mukmin itu wong sing paling bejo, wong saling pinter, pramila kabeh menungso mungkin nalikane ning donya di antara dua pilihan yang Allah bentangkan, jalan iman dan jalan kafir itu, nek piyambakipun salah pilih, piyambakipun gelo nyuwun datang Allah bali ning donya. Ya Allah, walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Surat ke-26 ayat 102. Surat Asy-Syu'ara ayat 102. Kabeh menungso niku mangke nalikane meneng donya kok salah pilih. Piyambakipun di antara dua pilihan jalan iman dan jalan kafir, piyambakipun salah pilih, gelone pengen bali ning donya, nek bali ning donya pengen dadi wong mukmin.
Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, sekiranya saya bisa kembali ke dunia, niscaya saya akan jadi orang mukmin cerdas. Ya Mbak Ibun, hidup yang dibatasi huruf B dan huruf D yang singkat, neng cerdas menghinakan menggunakan hidup yang singkat. Sudah tahun 70 tahun sabar, Pak. Rasulullah kan ketika akan umur umatku 60 tahun, 70 tahun, lebih dari itu hanya sedikit. Rasulullah ketika akan umur umatku 60 tahun, 70 tahun, lebih dari itu hanya sedikit. Sabar. Sudah tahun 70 tahun panjenengan rekoso. Salat kula panjenengan, poso kula panjenengan. Dan menungso niku janipun gawan bayine panci, ora enek sing gelem rekoso. Menungso niku gawan bayine kabeh ora enek wong gelem rekoso. Ning enek wong niku bane napa? Enek wonge malah golek rekoso. Gawan bayi menungso kon repot, kon rekoso, kon susah. Niku kabeh ora enek sing gelem. Ning beda bane enek wonge wong golek susah, golek repot, golek rekoso. Dengan catatan apa? Dengan catatan dibalik rekosonya, susahnya, repotnya, ini ada imbalannya, ada ongkosnya. Nek penarik becak, Pak becak asring kula aturaken, Pak becak niku enek penumpang karo ora enek penumpang pilih pundi? Jane pilih ora enek penumpang, enteng, ora tireh, ora kepanasan, ora kudianan. Gitu nggih. Pak becak niku jane nek kon milih antarane enek penumpang karo ora enek penumpang, pilih ora enek penumpang, ora dipaksa, ora panasan, ora kudianan, ora kabotan. Ning Pak becak kok gelem susah, gelem repot, bahkan golek rekoso, golek susah. Nek ora enek penumpang cari ke sana kemari ben enek penumpang, ben susah, ben repot. Mengapa berani rekoso susah? Karena di balik rekosonya ini ada ongkosnya, ada upahnya. Petani berani rekoso karena apa? Esuk nyang sawah nyangkul muku baru mengke petang sasi arep entuk panenan. Pedagang sar legi niku jam 2 bengi niku wis rame kok pasar kados. Kok gelem susah, kok Tawang Mangu, kok Wonogiri. Mbane kok Jati Oso, kok daerah-daerah jauh-jauh. Kok gelem rekoso? Karena apa? Akan dapatkan laba, untung. Ora didol ning nggon pinggir dalan, ning nggon omahe wae kok adu-adu ning sar legi ning. Karena apa? Dengan rekosonya dia akan dapatkan laba, dapatkan untung. Pegawai ingatan, kok gelem rekoso? Pendaftaran pegawai Kolombia niku Oktober niku anak saya mendaftarkan penerimaan CPNS, calon pegawai negeri sipil. Saat ini jenenge CANS, calon aparatur sipil negara. Anak kula daftar buane pendaftar CPNS lewat online. Dalam running tag televisi itu dituliskan pendaftar CPNS lewat online 1 juta orang. Kalau gelem rekoso nanti penempatannya ketika dia diterima jauh-jauh di daerah-daerah terpencil. Nek laki-laki kok gelem rekoso jam 7 mangkat jam 5 mulai gelem rekoso. Karena apa? Di balik rekosonya dia akan dapatkan gaji. Uang kabeh boten enek sing gelem rekoso, gelem repot. Ning beda bane di balik rekoso ini kalau ada untungnya, ada upahnya, ada gajinya, kalau dalam bahasa ada jazak pahalanya, orang akan berebut golek rekoso. Maka tenugi kula panjenengan jadi wong mukmin itu rekoso, Pak. Jadi orang mukmin itu rekoso. Sampai Rasulullah gambarkan dalam hadisnya itu apa? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Sampai Rasulullah gambarkan wong mukmin neng donya digambarkan Nabi kaya neng kunjoro. Neng kunjoro niku rekoso. Ora bebas, dibatasi tembok tinggi, dibatasi terali besi, enek bakso liwat ting ting ting. Pak nyuwun bakso setunggal saged.
ditutuk karo sipir penjara, nggak bisa. Nenek wong kafir neng dunia ini gambarkan Nabi kaya neng swarga. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunya kuwi kaya kunjarane wong mukmin lan dunya iki kaya swargane wong kafir. Jadi orang mukmin kaya neng kunjara ora bebas. Nenek wong kafir neng dunya kaya neng swarga bebas. Wong mukmin kalau wingi kalau panjenengan hari Ahad, hari Jumat memperingati apa? Isra Mi'raj. Ya Allah, hadiah dari Allah ketika Nabi susah, sedih. Beliau ditinggal ibunda Siti Khadijah. Ibunda istri yang sangat dicintai beliau, ibunda Siti Khadijah. Beliau wafat. Kemudian beliau sedih lagi ditinggal pamanda Abu Thalib. Orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup beliau ditinggal, beliau orang yang dicintai. Orang-orang kafir Quraisy semakin membuli, semakin banyak menyiksa orang-orang mukmin pada waktu itu, maka beliau susah sampai dikatakan amul husn, tahun kesedihan. Amul husn, tahun kesedihan beliau ditinggal ibunda istri beliau tercinta pamanda. Orang-orang kafir Quraisy semakin banyak yang mengintimidasi orang muslim. Saat itu beliau susah. Di saat beliau susah, sedih, maka beliau dipanggil Allah SWT dalam peringatan Isra Mi'raj untuk menerima apa? Perintah sholat. Yang sholat itu kuncinya surga, hadiah terbaik dari Allah. Ketika beliau susah, beliau dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat. Sholat ini memang perintah Allah SWT yang untuk mendapatkan perintah ini tidak lewat malaikat Jibril. Kalau puasa, kalau zakat, haji, cukup Allah perintahkan malaikat Jibril memberikan wahyu kepada baginda Nabi, kepada umatnya. Itu nek poso, zakat, haji dan nek sholat niku tidak lewat malaikat Jibril. Nyongko pentingipun Allah panggil langsung beliau untuk menerima telung tinaman, langsung menerima dari Allah perintah sholat. Yang sholat itu miftahul jannah, kuncinya surga. Maka sekalian, kalau tanah uang mukmin itu digambarkan Nabi kaya ning kunjara rekoso. Ning kula panjenengan kok gelem rekoso, bahkan tadi dalam surat Al-Syu'ara ayat 102, wabeh menungso mungkin pengen bali ning donya, nek bali ning donya pengen kados kula panjenengan dadi wong mukmin karena apa? Cerdas. Orang mukmin itu dipujikan Nabi, al-kayyisu man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong mukmin kula panjenengan dipujikan Nabi wong pinter, wong cerdas sing iso gunake urip sing swidak tahun 70 tahun untuk menyongsong hidup yang miliaran tahun, bahkan khalidina fiha abada di surga. Walaupun tadi rakoso, susah. Sholat kula panjenengan esok-esok masih enak dengan tidurnya, dipanggil lewat muadzin Allahu Akbar, rekoso, susah. Pengajian kula panjenengan gitu nggih, akad-akad enak-enake refreshing karpini dan tindak pengajian susah. Ning dah balik rekoso kula panjenengan kula paham. Kula panjenengan paham nek rekoso kula panjenengan cucuk. Salat fajar sing 2 rakaat ki mawon. Nabi ngendikane rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar itu lebih baik dunia seisinya. Belum salat subuhnya dihitung salat semalam suntuk. Belum lagi apa yang lain, puasa lagi. Tanggal 18 berarti 1 bulan lagi Bapak Ibu yang mulia. Kula panjenengan badhe napa? Badhe Ramadan poso. Susah kula panjenengan. Nek dihitung-hitung secara zahir susah. Enak-enake mangan dilarang mangan. Gitu nggih. Mungkin Ramadan tanggal 18 1 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Enak-enake mangan dilarang mangan. Ora enak mangan kon mangan ya Allah. Walian to nggih.
Mungkin nek poso jam-jam yaketan iki wah sarapan enak mangan dilarang mangan, ora enak mangan dikon mangan jam 3 sekawan kalau punya kon maem nek ora napa enggak. Ning kula punya kok seneng. Mangke sebentar lagi akan banyak berseliweran spanduk-spanduk marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kabeh kok seneng menyambut gegap gembira Ramadan karena cerdas. Rekoso kula penyan Ramadan nanti akan dirindukan surga. Nabi sabdakan lisoimi farhatan, orang berpuasa itu akan senang gembira dalam dua keadaan. Kapan orang puasa itu akan gembira senang? Pertama ketika berbuka, lisoimi farhatan, orang berpuasa itu akan gembira senang dalam dua keadaan. Keadaan pertama ketika di dunia wong mukmin wong poso niku seneng ketika di dunia, yaitu ketika berbuka puasa. Ya Allah, buka puasa itu ya maklum 13 jam lapar poso gitu nggih. 13 jam bahkan mungkin 14 jam kurang sedikit kita akan lapar. Maka di saat orang berpuasa itu akan gembira, Nabi sabdakan ketika berbuka seneng karena 14 jam lapar baru gue entuk mangan. Seneng. Panggilan kula niku dekat masjid niku angger menjelang berbuka, menjelang maghrib atau di adik-adik di TPA niku dikumpulkan oleh kakak-kakak seniornya, diajari doa-doa pendek, surat-surat pendek, kemudian cerita-cerita Nabi sahabat lah. Ketika adik-adik kita ini sedang asik dengarkan atau belajar tentang doa-doa, surat-surat pendek kok dikumandangkan azan, maka mereka akan bersenang, akan bersorak, wes buko, alhamdulillah. Senang karena apa? Saya teringat hadis Nabi tadi, orang berpuasa itu akan senang ketika berbuka karena saat itu bebas untuk makan. Wes apa-apa zaman cilian kula panjenengan nggih, poso niku nek puas poso niku wah dilumpuhke napa? Gobrokan pelem gitu nggih, gobrokan jambu rimbih dilumpuhke nek buka niku ora wis dipangan enak kabeh. Maka iki kula panjenengan nek poso niku enak makan apa dihidangan pada kita, nek buka niku lezatnya luar biasa. Nasi putih lho Pak. Ibu-ibu nek poso niku nasi putih saja lezatnya. Nasi putih dikai sambel korek ditumpangi bebek gorengnya Pak Slamet niku luar biasa lezatnya. Ini kan nek poso itu lezatnya luar biasa. Itu ketika apa? Ketika berbuka Pak. Ini ketika berbuka umur-umur kados kula panjenengan ibu-ibu sing wis S1, umur niku nek wis 50, umur ini wis 50 dan cekat-cekat karena apa? Gelarnya wis S1. S1 apa? Wis sepuh. Kula niku mboten krasa pun swidak ibu-ibu. Swidak niku nek kanca-kanca Pak Jaka panjenengan ora gur S1 lho. Panjenengan wis S2. S2 apa? Sampun sepuh. 50 niku S1 sepuh, nek swidak niku wis S2 sampun sepuh. Bapak sing pun yuswa 70 S3 sampun sepuh sangat. Lah ujung-ujungnya badhe S5. S5 napa? Sampun sepuh sangat, sekedap malih suwan sedo dhateng Allah. Umur-umur kados kula nek poso nek buka niku wis ora kaya jaman cilik apa-apa lezat. Enak maem niku wis dilumpuhke gobrokan pelem lezat apa-apa niku. Nek umur-umur swidak 70 niku dahar. Kula niku wis swidak niku maem niku poso adzan maghrib paling gelas panas nas kita sak gelas, mengke gedang goreng loro, serabi telu, kemudian oles-oles papat wis wareg gitu. Nek poso niku senenge ketika berbuka sebentar. Maka Rasulullah sabdakan orang berpuasa itu akan gembira, senang. Kapan? Yang kedua, minda liko irobbi, ketika bertemu dengan Allah alias mati, orang berpuasa itu akan gembira. Karena apa? 4 golongan yang dirindukan surga itu satu orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Surga akan merindukan 4 golongan, Pak. Satu, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka ibu sempatkan maca Quran. Nek ora iso maca ya dilafalkan. Nek kulhu penapal kabeh to nggih. Maca kulhu ping 10 ibu. Siapkan, niatkan tiap hari maca kulhu ping 10. Sahabat Umar nanti matur datang Nabi, ya Rasulullah. Rasul kan sabdakan, barang siapa yang menghatamkan kulhu al-ikhlas 10 kali, barang siapa yang menghatamkan al-ikhlas 10 kali akan dibangunkan satu istana di surga. Yang 10 paling pirang menit gitu, dibangunkan satu istana di surga. Maka Rasulullah SAW ketika bersabda demikian, sahabat Umar matur, ya Rasulullah, kalau saya membaca lebih banyak gimana ya Rasulullah? Itu lebih baik. Kulhu moco ping 10 dibangunkan istana. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan surga. Yang kedua, hifdzil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ibu jaga lisan ini, hindarkan dari fitnah, ghibah, namimah, hal-hal yang dilarang agama, yang dosa lewat lisan kita hindarkan. Karena orang yang dirindukan surga, yang kedua orang yang menjaga lisannya. Yang kedua akan dirindukan surga itu orang yang gemar memberi makan pada saudaranya. Maka alhamdulillah di Masjid Sampangan itu tiap hari Mas Toto cerita sekira 200 orang adik-adik kita, ibu-ibu buka bersama di buka puasa bersama. Kalau kita memberikan pahala, memberikan makanan pada mereka, dihitung pahala. Nah, kita memberikan pahala pada 100 orang, pahala puasa dari 100 orang yang kita beri makan mengalir pada kita. Cerdas. Jadi sholat puasa kula punya orang gur 30. Nek soi posone 330. Ya kan, tiap hari. Nek tiap hari ya berapa? Ya berikan makan pada saudara kita, akan pahala mengalir pada kita. Yang keempat, orang yang dirindukan surga itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rekoso susah, nih dibalik rekoso kula menjane nek dibanding nanti ya, pahala yang Allah akan berikan dia itu apa? Dirindukan surga. Kula menjane krungu surga itu bagaimana digambarkan Allah dalam hadis qudsinya, a'dadtu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara ala qalbi basar. Swarga niki Ibu panggonan sing mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terlintas. Swarga panggonan yang kulalah wedapi kerikilnya mutiara. Maka sampai Allah firmankan, tempat yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terlintas, itulah surga. Yang di surga pulau penjaringan akan dapatkan 5 hal. Napa? Urip terus boten sinten, nom terus boten sepuh, seneng terus boten susah, sehat terus boten sakit, bersama orang dicintai tidak bisa. Nom terus penjaringan cantik sebagaimana Siti Fatimah, bapak-bapak ganteng sebagaimana Nabi Yusuf, semudah Nabi Isa alaihissalam. Di sana hidup surga, hidup terus, muda terus, senang terus, sehat terus, bersama orang dicintai terus. Karena dan rakoso kula panjenengan setahun 365 hari, sesasi kula pian ponso 13-14 jam, dibalik rakoso kula pian untuk swarga cucuk, Pak. Cerdas kula panjenengan. Salat kula panjenengan tiap hari 5 waktu, 5 ping salat kula pian 10 menit. Berarti 5 ping 10 berarti 50 menit. Sedina niku 24 jam. 24 jam ini dadeke menit 24 ping swidak 140 menit. 140 menit. 1440 menit sedina. Allah minta jogonen sing 50 menit wae salat kamu. As-sholatu miftahul jannah. Salat kamu itu akan jadi kuncinya surga. Ibu yang mulia, hidup yang singkat ini terus budi kula cerdas, sabar, Pak.
Sabar kula panjenengan iki swidak taun 70 taun buat niku miliaran tahun rekoso sedelo enak salawase. Kula jenengan kon milih dua pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Sampangan, kowe nek kon milih dua pilihan rekoso sedelo ning penak salawase karo penak sedelo ning rekoso salawase, pilih pundi? Pilih nomor siji. Rekoso sedelo penak salawase, dan itulah orang mukmin. Penutup saya sampaikan satu kisah. Mumpung kula panjenengan diparingi kesempatan hidup ini kesempatan emas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan satu kisah dalam satu kitab namanya Fadhilul Amal. Diceritakan dalam kisah itu ada dua orang, maka ibu yang mulia, kesempatan emas yaitu hidup. Rasulullah sabdakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihah wal qarab. Dua nikmat besar Allah berikan pada kita dan kita cerdas memanfaatkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat ini puncak kenikmatan dunia kita. Sehat ini puncak kenikmatan dunia. Kemarin saya itu nengok bulik saya menengok bulik saya di PKU. Ya Allah, dia koma, beliau sudah 3 hari koma karena ya ada pendarahan di otaknya. Ya Allah, saya doakan beliau. Maka saya rasakan sehat itu puncak kenikmatan dunia kita. Lebih-lebih kita diberikan nikmat yang kedua, hidup ini kesempatan emas. Maka ibu-ibu cerdas menggunakan hidup ini untuk menambah amal kita. Mumpung kita bertemu tahun 2026 di panjangan usia kita, kesempatan ini harus betul-betul kita manfaatkan. Satu kisah cerita penutup. Dalam kisah kitab itu diceritakan dua orang dari satu kabilah ini masuk Islam. Ada dua orang dari satu kabilah itu masuk Islam di hadapan Nabi, syahadat di hadapan beliau Nabi. Saksikan sahabat-sahabat Tolha dan seterusnya lah. Dua orang dari kabilah yang masuk Islam itu, qadarullah, yang sahabat satu dia mati syahid, yang satu mati syahid, yang sahabat kedua mati 1 tahun berikutnya. Jadi dua orang yang syahadat masuk Islam itu, yang nomor satu mati qadarullah dalam keadaan syahid, mati syahid, yang kedua mati 1 tahun berikutnya. Ya, sahabat Tolha, beliau ceritakan dia dalam mimpinya dari dua sahabat ini, ternyata yang nomor 2 yang dia hidup 1 tahun berikutnya itu masuk surga lebih dahulu dibanding yang mati syahid. Maka sahabat Tolha gumun, ya kok bisa ya yang mati syahid kok masih menunggu belum bisa masuk surga, yang 1 tahun berikutnya baru meninggal kok justru lebih dahulu masuk surga lebih dahulu. Maka hal itu disampaikan matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam mimpi saya melihat dua orang dari kabilah yang masuk Islam dulu, yang satu mati syahid, yang dua mati 1 tahun berikutnya, tapi ternyata yang masuk surga lebih dahulu itu yang mati 1 tahun berikutnya. Kok bisa begitu? Rasulullah atur pada Rasulullah, maka Rasulullah sampaikan, mengapa kamu heran? Sahabat yang mati 1 tahun berikutnya, dia cerdas menggunakan kesempatan hidup yang 1 tahun berikutnya untuk menambah amal-amal kebaikan. Tingkat sahabat, beliau itu hari-hari dakwah. Sahabat itu kan dai-dainya Allah, 124.000 sahabat yang ketika haji wada itu hanya 11.000 yang wafat di kota Makkah Madinah, yang lain mendakwahkan agama ke seluruh dunia. Karena apa? Dakwah ini nilai pahalanya, lompatannya paling tinggi. Dakwah ini lompatan pahalanya paling tinggi. Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri indal hajar aswad. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu jadi dai-dai
Dakwah itu mengajak. Nah, mengajar itu ustadz yang punya keilmuan yang mumpuni baru mengajar. Nenek mengajak, ibu-ibu bisa. Saya punya teman jual sayur, tapi beliau ini dakwah, ngajak teman-teman ibu nang masjid nggon kuwi enek tahsin lho Bu. Yo melu tahsin, ngajak. Maka akhirnya ada 3 orang yang diajak untuk apa? Belajar tahsin di hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu. Datang ngajak ibu-ibu cekasan. Oh ini masjid pengadi, masjid sambangan ada pengajian, yuk teko ngajak. Penjaringan ngajak itu pahala mengalir penjaringan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu kenal sahabat Tufail Ad-Dausi. Saya itu kenal sahabat Tufail Ad-Dausi itu baru-baru saja. Ternyata sahabat Tufail Ad-Dausi itu siapa? Beliaulah sahabat Tufail Ad-Dausi yang jadi asbab hidayah yang bisa menjadikan sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam. Padahal kita kenal sahabat Abu Hurairah perawi hadis, muhaditsin yang ribuan hadis. Beliau riwayatkan dengan sahabat Abu Hurairah itu. Tapi beliau ini tidak akan bisa mengalahkan sahabat Tufail Ad-Dausi. Karena apa? Yang bisa menjadikan sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam gara-gara ajakan sahabat Tufail Ad-Dausi. Nah, kalau panjenengan iso jali Tufail Ad-Dausi yang begitu ngajak. Beliau itu, mengapa kamu heran? Maka ketika Rasulullah ditanya, mengapa kamu ketika ya Rasulullah yang mati tahun 1 tahun berikutnya kok lebih dulu masuk surga? Karena apa? Cerdas. 1 tahun ya, beri kesempatan Allah ukur itu gunakan untuk dakwah yang nilai pahalanya seperti itu. Belum lagi pengajian, taklim. Sahabat-sahabat itu murid-muridnya Rasulullah yang tadi 1 ayat hadir di majlis ilmu, 1 ayat lebih baik 100 rakaat sholat sunnah. Wah, nah di hari hadir berapa nilainya? Belum lagi taklim, atau zikirnya subhanallah, bareng-bareng kok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 6 detik ibu sempatkan pagi petang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 6 detik ucapan tasbihat ini Rasulullah sampaikan lebih aku cintai dari apapun yang disinari matahari. Sahabat itu tingkatannya begitu. Belum sholatnya, tingkat sahabat itu sholatnya saya yakin rajin. Beliau sholatnya tiap hari itu berapa puluh. Saya itu punya teman hari ini saja, ibu-ibu mungkin juga melaksanakan tiap hari. Saya punya teman itu tiap hari itu tidak kurang 60 rakaat sholatnya. Tak hitung-hitung apa iso ya sudah rakaat tiap hari. Teman saya itu melaksanakan, tak hitung-hitung ya bener. Karena apa? Sholat wajibnya aja 17 rakaat. Sholat wajib 17 rakaat. Kemudian sholat tahajud, saya yakin kelasnya teman saya itu tahajud masih jalankan. 17 tahajud 11 berarti 28 belum sholat rawatibnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sempatkan untuk jaga sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Dijaga yang muakkad saja, yang setengah wajib. Kalau kita bisa menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat yang setengah wajib, dibangunkan rumah istana di surga. Apa? 12 rakaat sholat rawatib, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, petang rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat bar zuhur, berarti 6, 2 rakaat bar maghrib, 2 rakaat bar isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Berarti nek berarti sholat wajib itulah, sholat tahajudnya 11, 28, rawatibnya 12 tambah 28 tambah 12 petang puluh. Belum lagi sholat duhanya. Sholat duha berapa? Mungkin 2, 4 rakaat duha digolongkan hamba yang tidak lalai.
4 rakaat digolongkan hamba ahli ibadah, 6 rakaat dicukupi kebutuhannya, 8 rakaat digolongkan hamba yang taat, 12 rakaat dibangunkan satu istana di surga. Berarti 40 tambah 12 50 loro. Kemudian belum sholat tahiyatul masjidnya. Tiap masuk masjid tahiyatul masjid berarti ping 5 tapi tambah 5 wis berapa? 50 loro tambah 5. Belum lagi sholat suruknya, ibu-ibu sempatkan pagi zikir-zikir sholat 2 rakaat isra atau suruk, dinilai haji umroh yang sempurna. Nek swidak kelas sahabat, saya yakin nih kelas orang-orang kita, teman-teman kita aja swidak. Nek swidak setiap hari ping setahun 365 hari, tak hitung swidak ping 300 swidak 5 berapa rakaat? 21.900 rakaat. Kalau berjalan ya 10.000 10 rakaat atau berapa aja 17 genah niku sholat wajibnya, sholat kemudian sholat tahajudnya dijaga, udah berapa nilai pahalanya. Lagi amal-amal sedekahnya yang lain. Maka sahabat tadi dia masuk surga lebih dahulu karena diberi kesempatan umur lebih panjang, karena cerdas memanfaatkan. Ibu yang mulia, kita harus cerdas memanfaatkan sisa umur kita ini, terus berupaya untuk bisa menambah amal-amal kita, mumpung diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan hidup. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan. Terakhir kisahnya umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu punya umat pasangan suami istri yang miskin ibu. Umatnya Nabi Musa itu ada pasangan suami istri yang miskin sekali. Dia tapi sabar melaksanakan, dia jalani qadarullah miskinnya itu. Maka satu saat dia itu matur pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau itu kan nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Doa-doa kamu diijabahi oleh Allah. Mbok saya didoakan, saya tak jadi orang kaya walaupun sehari. Pasangan suami istri ini mohon doa pada Allah lewat Nabi Musa agar bisa jadi orang kaya walaupun sedino. Lah niatmu apa kok ada dari wong sugih gur sedino? Agar saya bisa merasakan rasane dari wong sugih niku dos pundi. Begitu ya. Ya wis, nanti tak doakan, saya tak matur pada Allah, saya doakan agar kamu diberikan kekayaan walaupun sedino. Wis, saya puas. Maka benar Nabi Musa doa, dan alhamdulillah satu hari berikutnya orang ini jadi orang kaya raya. Di rumahnya itu banyak emas berlian, dan ketika dia kaya ternyata orang ini cerdas, dia berembuk dengan suami istri itu berembuk. Kita dulu kan orang miskin, kita mau bersedekah, berzakat, berinfak tidak bisa. Maka bagaimana kalau kekayaan yang kita miliki ini kita sedekahkan, kita infakkan, kita salurkan, agar kita ini merasa dulu ketika kita diberi bantuan, santunan, kita senang. Bagaimana kalau harta yang kita ini kita santuni pada orang-orang miskin, janda-janda, dan orang-orang yang membutuhkan, kalau kita berikan kan mereka senang. Cocok ya? Cocok, benar. Waktunya dari pagi sampai petang itu dia berinfak, bersedekah. Hari berikutnya doanya tadi tidak hanya satu hari, tapi hari berikutnya ternyata dia masih kaya. Duh, kok saya masih kaya ya? Maka dia juga hari berikutnya dia manfaatkan kekayaan itu untuk sedekah, infak, dan sebagainya. Hari berikutnya masih kaya lagi, maka dia begitu lagi infak, sedekah. Sampai 2 tahun, dalam kisah cerita itu sampai 2 tahun dia itu masih kaya. Maka pasangan suami istri yang masih kaya itu dia matur pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya dulu itu hanya minta kepada Allah jadi orang kaya gur sedino, tapi ternyata mengapa sampai 2 tahun? Ternyata Nabi Musa sampaikan Allah SWT senang melihat kecerdasan kamu dalam memanfaatkan harta.
Karena ribuan orang dari santunan, dari sedekah, dari infak, dari apa yang kamu berikan kepada orang-orang di sekitar kamu, ribuan orang mendoakan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan pada kamu, maka Allah senang, akhirnya kekayaan itu Allah akan berikan terus kepada kamu. Oh, Ibu yang mulia, maka hari ini bagaimana kita manfaatkan apa yang Allah berikan pada kita, kesehatan kita, kesempatan kita, harta kita, waktu kita, dan apapun yang Allah berikan pada kita, agar kita bisa manfaatkan, agar kita ini bisa bahagia dunia, bahagia akhirat kita. Penutup sama-sama kita doa pada Allah, doa penutup yang bisa kita kenal dengan doa sapu jagat. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kita pasti mohon kepada Allah agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari neraka. Pasti kita penutup doa biasa kita mohon pada Allah doa sapu jagat, ya Allah karuniakan pada hamba kebaikan hidup dunia, kebaikan hidup di akhirat, terhindar dari neraka. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari neraka. Sebagaimana pariane pantune wong Jawa sering sampaikan, sego pecel lawe rambak, dunyane kecekel, akhirate kudu kecanda. Harus itu Pak, sego pecel lawe rambak, dunyane kecekel, akhirate kecanda. Nah iso kaya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, sego pecel lawe rambak, dunyane kecekel, akhirate kecanda. Ampun nanti sego pecel lawe welut, dunyane kecekel, ning akhirate luput. Terus Fir'aun koron, dunyane kecekel, ning akhirate luput. Sego pecel lawe welut, dunyane kecekel, akhirate luput. Sego pecel lawe kerupuk, dunyane kecekel, ning akhirate remuk. Ampun nanti. Apalagi yang ketiga, sego langgi buai semongko, dunyane rugi, akhirate ciloko. Naudzubillah. Ampun nanti kalau lihat sego langgi buai semongko, dunyane rugi, akhirate ciloko. Naudzubillah. Ibu yang mulia, 1 bulan lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, Allah berikan kesempatan pada kita Ramadan, dipertemukan Ramadan yang sindah 3 bulan, 1 bulan lagi. Saya itu 1 bulan ini sudah ketinggalan 12, sudah ditinggal teman tetangga saudara kita 12 orang Pak. Mereka beliau pengen ketemu Ramadan, tapi ternyata mana Ramadan bulan lalu masih, tahun lalu masih sholat berjamaah, buka puasa, tapi ternyata tahun ini sudah ditinggal puasa, tidak bertemu lagi. Maka doa kita Ramadan doa kita di bulan Rajab ini bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hamba di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan panjangan umur hamba bisa bertemu Ramadan. Allahumma amin. Ngaten mawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang akan bisa membawa keberkahan. Ibu-ibu ngapunten niki punjul 2 menit tak tono ibu-ibu gur mingsat nyanggo gringingan gitu. Mboten mah itu umur kados kula panjenengan niku alah agar anu mingsat ning gringingan panjenengan nanti di hadapan Allah jadi saksi kebaikan kita. Yauma idzin tuhadditu akhbaroha, bumi yang kita tempati dengarkan firman Allah. Ya Allah, dulu Ustaz itu ngisi ini kepunjulan 2 menit nanti kula gringingan ya Allah, maka segera bumi ini akan menjadi saksi, segerakan dia masuk surga. Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما